Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Berdasarkan definisinya, tanaman obat adalah jenis tanaman yang sebagian, seluruh tanaman, atau eksudat atau sel tanaman tersebut digunakan sebagai obat, bahan atau ramuan obat-obatan. Definisi fitoterapi. Fitoterapi adalah pengobatan dan pencegahan penyakit menggunakan tanaman, bagian tanaman, dan sediaan yang terbuat dari tanaman. Sedangkan definisi tumbuhan herbal atau obat adalah tanaman yang secara tradisional digunakan untuk fitoterapi. Bagian penting dari fitoterapi adalah tanaman atau bagian tanaman yang dapat berfungsi sebagai obat. Menurut Erviel E.M. Zuhud tahun 1994, tanaman obat berkhasiat dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, tanaman obat tradisional merupakan spesies tanaman yang diketahui atau dipercayai masyarakat memiliki khasiat obat dan telah digunakan sebagai bahan baku obat tradisional. Yang kedua, tanaman obat modern merupakan spesies tanaman yang secara ilmiah telah dibuktikan mengandung senyawa atau bahan bioaktif berkhasiat obat dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan secara medis. Yang ketiga, tanaman obat potensial merupakan spesies tanaman yang diduga mengandung atau memiliki senyawa bahan bioaktif berkhasiat obat tetapi belum dibuktikan penggunaannya secara ilmiah medis sebagai obat. Sedangkan berdasarkan Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau yang sering disebut BPOM, tanaman obat berkhasiat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, obat tradisional, yaitu Simplicia obat atau sediaan yang digunakan secara empiris oleh masyarakat yang belum diuji secara ilmiah. Yang kedua, Helba terstandar, yaitu sediaan yang telah mengalami uji preklinis dan telah terstandarisasi. Yang ketiga, fitofarmaka, yaitu sediaan yang telah mengalami uji klinis. Produksi Simplicia. Produksi Simplicia melewati beberapa proses, yaitu pemanenan, penyortiran, pencucian, pengeringan, dan pengemasan. Tanaman obat yang akan dijadikan Simplicia dipanen dari hasil budidaya dari kebun tanaman obat, kemudian disortir sehingga diperoleh bagian yang layak, sedangkan bagian yang tidak bagus dibuang. Kemudian, tanaman tersebut dicuci dengan air yang mengalir sampai air bilasan tidak terlihat kotor lagi. Setelah bersih, tanaman obat ditiriskan di tempat teduh dan dihamparkan agar air mengering. Untuk tanaman obat berupa rimpang, dilakukan perajangan untuk mempermudah proses selanjutnya. Tebal perajangan kira-kira 5-7 mm. Untuk daun-daun dengan permukaan yang lebar juga dilakukan perajangan sehingga mudah dalam proses pengeringan. Pengeringan tanaman obat dilakukan di rumah kaca dengan bantuan sinar matahari. Lama pengeringan selama 3 hingga 4 hari. Simplicia tanaman obat ditimbang berat keringnya dan dikemas. Sebelum dimasukkan ke dalam plastik, Simplicia disortir sehingga diperoleh Simplicia yang bagus. Simplicia dalam plastik kemasan dimasukkan ke dalam kemasan kertas dan diberi label yang mencantumkan beberapa informasi, antaranya tempat produksi, berat Simplicia, khasiat tanaman, dan cara pemakaian Simplicia. Produksi minuman instan.
Proses pembuatan minuman instan, bahan baku diparut dan diambil sarinya, kemudian disaring. Sari ditambahkan gula dan dicampurkan. Dipanaskan di atas api kompor sehingga membentuk serbuk. Serbuk-serbuk tersebut dihaluskan untuk mendapatkan derajat kehalusan yang sama. Kemudian dikemas dalam plastik dengan kemasan berat 15 gram tiap bungkusnya. Serbuk dimasukkan ke dalam kemasan kertas. Tiap kemasan berisi 5 bungkus. Kemasan diberi label yang memuat informasi nama produk, berat produk, khasiat produk, dengan cara pemakaiannya. Produk penggunaan pengawet buatan sehingga aman dikonsumsi. Produksi minyak. Produksi minyak seperti minyak gosok, minyak telon, dan minyak serai. Komposisi dari minyak gosok maupun minyak telon dirujuk dari produk yang telah beredar di pasaran. Sedangkan minyak serai berasal dari penyulingan, misalnya dari daun serai wangi. Minyak-minyak tersebut dimasukkan ke dalam botol, diberi label yang memuat informasi seperti nama produk, komposisi minyak, cara pakai, volume minyak, dan tempat produksi. Penggunaan tanaman obat adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan. Kandungan zat berkhasiat di dalam tanaman karena adanya senyawa metabolik sekunder, antara lain senyawa alkaloid, flavonoid, minyak atsiri, dan steroid. Tinggi rendahnya kandungan metabolik sekunder, selain pengaruh varietas dan akrolimat, juga pengaruh secara pengolahan, terutama proses pengeringan, yang terdapat suhu, aktivitas UV, dan kelembapan. Maka dapat disimpulkan untuk memperoleh tanaman obat berkhasiat dengan baik, pemilihan metode atau cara pengeringan yang tepat akan menghasilkan simplisia dengan kualitas yang baik, terutama dalam segi bahan aktif, warna, kontaminasi mikroba, dan kandungan metabolik sekunder, seperti minyak atsiri, fenol, flavonoid, klorif yang tinggi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe,